Puji Tuhan. Selamat kita beribadah kepada Tuhan untuk menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Sebelum kita akan mulai pada hari ini, kita tundukkan kepala, saudara-saudara, kita ambil sikap untuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu menyertai kami sudah sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kalau kami masih ada semua karena anugerah daripada Tuhan. Kini saatnya Tuhan, sidang jemaat-Mu dan kami ingin beribadah kepada Tuhan. Kami minta kepadamu, Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus mengurapi kami. Haleluya. Roh Kudus memberkati kami. Haleluya. Dari pertama, pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, Haleluya. agar setiap apa yang kami akan berikan saat hari ini, itu semua berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita, berdoa, dan kita akan menyanyikan satu pujian, Bersamamu Bapa. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, bersamamu Bapa, kami akan melewati semua perkara yang ada di dunia. Bersamamu Bapa, kami akan selalu memberikan, Engkau akan memberikan selalu kami kemenangan yang besar. Engkau lihat Tuhan, bangsa kami Tuhan Indonesia yang kami cintai ini Tuhan, sedang dalam PPKM Tuhan. Tetapi kami percaya, kami bergumul, kami berdoa kepadamu Tuhan, agar semuanya ini dapat Engkau atasi Tuhan. Kepada kami semua Tuhan, sidang jemaat-Mu, baik kami Tuhan, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Pagari kami dengan pasukan malaikat-Mu dari surga. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, baik itu kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa si setan, kuasa-kuasa COVID, kuasa-kuasa virus yang coba-coba mengganggu tubuh kami yang lemah ini, kami perintahkan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Hanya di dalam nama Yesus ada penjagaan. Sehingga kami kuat sampai saat hari ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata hanya oleh karena kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini doa kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Allah. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati kami, Engkau berkati sidang jemaat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur Daud pasal yang ke-27. Sudah semua? Mazmur Daud pasal yang ke-27 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saya ulangi sekali lagi, Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Daud? Dia adalah seorang raja yang besar. Dia adalah seorang raja Israel. Dia adalah seorang yang terpandang di muka dunia ini pada zamannya. Tetapi Daud telah mengambil satu keputusan dalam kesesakan, dalam kekhawatiran, dalam kecemasan. Seperti kita, saudara. Mau ke Depok susah, mau ke Bogor susah, apalagi mau ke Bandung. Itu ada prokes-prokes yang kita harus jalani. Nah, bagaimana supaya kita seperti Daud ini, untuk menyaksikan cinta kemurahan Tuhan? Dia adalah satu raja yang paling besar. Walaupun mungkin badannya tidak terlalu tinggi dan besar, tetapi dia mempunyai Allah yang besar. Amen. Dia mempunyai kekuatan yang besar, sehingga dia dapat mengalahkan raja-raja Filistin. Saudara ingat, waktu Daud dia bertanding atau bergumul atau berdoa kepada Tuhan, dia ingin mengalahkan Goliat. Saudara tahu cerita ini, bahwa dia berkata, aku tidak memiliki kekuatan yang lebih besar, aku tidak mempunyai lembing, mempunyai kekuatan yang seperti engkau, tetapi aku mempunyai Tuhan yang lebih besar daripada engkau. Haleluya. Itulah menjadi kemenangan daripada Raja Daud. Dia adalah seorang raja, tetapi dia selalu berdoa. Dia seorang raja, tetapi dia ingin selalu di rumah Tuhan. Coba saudara baca. Satu hal, ini adalah satu permintaan Daud kepada Tuhan. Apa yang dia ingini? Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Saudara bisa coret Alkitab saudara. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan bukan berarti kita di dalam ibadah terus kita diam-diam saja, bukan. Maksudnya di sini berdiam di dalam hadirat Tuhan, berdoa, beribadah. Suasana sekarang ini, ingat kemarin atau tadi pagi Menteri Agama menyerukan bahwa Indonesia saat hari ini pada genting, susah untuk diselesaikan masalah COVID ini. Tetapi Menteri Agama menyerukan kepada kita, bahkan Presiden sekalipun, dia tidak berdaya, tetapi dia mengambil satu keputusan yang tepat bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengalahkan seluruh COVID ini. Karena dengan kemampuan dokter itu terbatas, apalagi kemampuan suster sangat terbatas. Tetapi dengan kemampuan daripada Tuhan, itu tidak ada batasnya. Amen. Puji Tuhan. Dia katakan seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Untuk menikmati baiknya dan menyaksikan cinta kemurahan Tuhan, saudara harus beribadah kepada Tuhan. Itu tidak boleh tidak. Kalau tidak, saudara akan terkena COVID. Saudara mungkin saudara akan mati, dan itu akan dikubur, dan itu sudah selesai. Kami saudara, saya sering berulang-ulang kali, sering kemana-mana, tetapi kita selalu berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, agar COVID ini kita selalu berdoa dijauhkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Ada satu ayat di dalam Mazmur 122. Mazmur 122 Mazmur pasal 122 ayat yang pertama, di situ berkata, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Ini adalah seorang raja yang begitu luar biasa. Pada zamannya dia tidak takut dengan kekuatan daripada Goliat. Pada zamannya dia hanya seorang pengembala domba atau sapi atau kambing.
tetapi dia mempunyai satu keyakinan bahwa aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Kenapa di rumah Tuhan? Ada apa di dalam rumah Tuhan? Kalau saudara ke rumah Tuhan, kalau saudara setia beribadah kepada Tuhan, tentu saudara akan menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Haleluya. Ya. Kalau saudara ke ibadah, kalau saudara ke rumah Tuhan, pasti saudara akan menikmati seluruh baiknya. Apa yang saudara tidak minta, pasti Tuhan kasih. Amin. Apa yang saudara belum gumulkan, apa yang saudara belum minta kepada Tuhan, Tuhan sudah siapkan buat saudara. Haleluya. Karena apa? Satu ibadah ini ada satu masalah yang sangat-sangat penting. Saya sangat terkesan dengan Menteri Agama dan Kepresidenan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengatasi ini. Hanya dengan doa, Amin. doa, dan doa untuk menyelesaikan masalah ini, supaya semuanya ini dapat diatasi oleh Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasal ke-23. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Di situ berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku, Daud, akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pergaulan Daud itu sangat-sangat biasa-biasa saja. Tetapi pergaulan Daud dengan Tuhan, itu kita angkat jempol. The best. Sangat luar biasa. Dalam keseharian Daud, dia mau di dalam rumah Tuhan. Dia mau berada di dalam tempat ibadah sepanjang masa. Saudara kalau pergi kemana-mana saudara, ingat saudara harus tetap berdoa. Ingat saudara harus memakai masker. Ingat saudara harus mencuci tangan. Dan saudara tentunya pasti akan dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya hanya menyimpulkan bahwa Raja Daud ini bisa menang daripada seluruh lawannya, bukan karena dia mampu untuk bertanding, bukan dia kuat dengan semua pasukannya untuk melawan si Goliat dan para lawan-lawannya. Daud menang karena dia rajin ibadah. Haleluya. Daud menang karena dia selalu ada di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya tutup dengan satu ayat lagi, 1 Petrus 4 ayat ke-8. 1 Petrus 4 ayat ke-8. Satu Petrus 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita harus saling mengasihi. Dalam hal-hal seperti ini, saudara harus mengasihi sesama saudara. Mungkin saudara-saudara sekalian sekarang sedang dalam pergumulan. Mungkin dalam rumah tangga saudara dengan perlu dengan doa-doa syukur kepada Tuhan. Dengan segala kekurangan saudara, saudara harus mengasihi saudara-saudara yang lain. Karena saudara mengasihi saudara-saudara yang lain, itu banyak sekali saudara menutupi segala dosa. Amin saudara. Amin. Dan disitulah saudara, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain, seorang dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kasih
kasih karunia Allah ini adalah satu anugerah yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dia berikan kepada Raja Daud, Dia berikan kepada sidang jemaatmu untuk selalu dapat kuat sampai saat hari ini. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan, tentu masalah kita berbeda-beda. Tetapi satu keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sangat-sangat mendengar doa-doa kita. Haleluya. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat menjawab seluruh doa-doa kita. Amin. Tentu tidak semua, tetapi orang yang percaya, dia akan menjawab seluruh masalah saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami dapat melihat contoh Tuhan Raja Daud dengan segala kesibukannya, dengan segala tantangannya, dengan segala jabatannya dia sebagai raja. Tapi Daud ini selalu memuji Tuhan. Haleluya. Daud ada di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Daud ingin beribadah sepanjang masa. Inilah yang menjadi satu keyakinan kami, bahwa Daud mempunyai satu kemenangan yang luar biasa Haleluya. melawan Goliat. Dia dapat memenangi semua perkara yang ada di dunia ini, karena semuanya Tuhan sudah mengatur dalam kehidupan Daud dan kehidupan kami, bahkan kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu Tuhan, agar sidang jemaat-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan berikan mereka kesiapan waktu untuk mereka dapat beribadah di rumah masing-masing. Kesiapan waktu untuk beribadah ketika PPKM ini sudah ditutup Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami selalu mengucap syukur dan berdoa bahwa semua yang terjadi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, ini ada rencana daripada Tuhan. Ini ada maksud dan tujuan untuk kami selalu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan menjauh, tetapi kami selalu bergumul untuk menikmati kenikmatan daripada Allah saja. Ini doa kami Tuhan, agar sidang jemaat-Mu, baik di rumah, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, Haleluya. berikan jalan keluar, Amin. buat Haleluya. mereka yang tertutup jalan. Ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang saat hari ini telah diwisuda Tuhan. Kiranya Tuhan saja akan selalu memberikan satu kemampuan untuk mereka selalu berkarya di dalam pekerjaan-Mu. Haleluya. Supaya mereka selalu ingat cinta Tuhan, Ya Tuhan. ingat ibadah. Haleluya. Karena ibadah ini selalu diutamakan oleh sidang jemaat. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan, saat hari ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami di mana saja mereka berada Tuhan. Tuhan pimpin dan pelihara, jaga mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa rak domba Allah, sehingga mereka tidak terkena apapun yang kami tidak inginkan. Kalaupun itu terjadi, itu bukan karena Tuhan, itu bukan karena kami, tetapi semata-mata hanya Tuhan izinkan itu terkena kepada saudara-saudara kami yang terkasih, untuk mereka selalu lebih lagi dekat kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami juga terus berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu saat hari ini Tuhan, dalam persiapan untuk mereka akan memberi persembahan, korban-korban yang mereka akan beri Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di warung buncit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tuhan tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi, kecil dan besar. Tuhan memberkati setiap persembahan-persembahan umat-umat-Mu yang akan Tuhan, umat-umat-Mu akan berikan kepada gereja, kepada seluruh umat-umat Tuhan yang ada di warung buncit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami
kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Baik Tuhan, umat-umat-Mu yang sedang ingin mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, Engkau gerakan kepada sidang jemaat-Mu agar mereka selalu memberikan korban persembahan milik Tuhan. Karena semuanya yang mereka kerjakan, semua yang mereka usahakan itu bukan karena kuat dan gagah mereka. Semata-mata itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada sidang jemaat-Mu untuk mereka dapat memberikan persembahan, untuk memberikan korban persepuluhan milik Tuhan. Tuhan, tilik dari tempat-Mu yang maha tinggi, kiranya Tuhan, sidang jemaat-Mu dapat mengirim semuanya kepada gereja supaya mereka lebih layak lagi untuk selalu melayani Tuhan. Inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan pada saat hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Kita angkat tangan bersama-sama, kita selalu berdoa kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Putra dan Kudus, penyertaan kuasa Roh Kudus akan selalu menyertai kita, memelihara kita, membimbing kita, menjaga kita, dan melindungi kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan Yesus selalu menolong saudara.